Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswaku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, tetapi yang kita lakukan adalah secara daring. Dan melalui video ini, saya akan membawakan materi ini, sehingga mohon ditonton dan dipelajari dengan baik agar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perusahaan. Berbicara mengenai manajemen, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena kata manajemen ini kita sering temui atau kita sering dengar di mana saja ketika ada bisnis ataupun ada organisasi, di situ kita akan mendengar kata manajemen ini. Nah, ada pertanyaan yang muncul yaitu apakah manajemen perlu? Mengapa perlu? Kemudian apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh seorang manajer dalam sebuah manajemen? Adakah sejumlah karakter khusus dari manajemen? Nah, begitu banyak pertanyaan yang lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Tetapi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, kita kembali melihat diri kita atau kita kembali melihat pribadi kita. Anda seorang manajer, Anda melihat mengenai waktu atau disiplin waktu, energi, bakat-bakatmu apa saja, keputusan-keputusan yang hendak dibuat setiap hari, bagaimana waktu kita, bagaimana energi, bakat-bakat, semuanya yang ada di dalam diri kita akan mempengaruhi karir kita, akan mempengaruhi kehidupan kita, dan akan mempengaruhi juga kehidupan dari orang lain. Nah, rekan-rekan mahasiswaku sekalian, coba bayangkan dirimu sendiri setiap kali bangun pagi. Nah, Anda akan membuat keputusan apa atau Anda akan melakukan perencanaan apa ketika bangun pagi? Dan apa yang akan Anda laksanakan sepanjang hari dari pagi sampai malam? Dan bagaimana melakukan itu? Bagaimana mengorganisir dengan baik? Dan bagaimana merealisasikan rencana-rencana yang dibuat ketika bangun pagi itu, sehingga semuanya itu akan mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini sadar atau tidak sadar kita telah melakukan fungsi manajemen, walaupun tidak seluruh fungsi manajemen kita jalankan, tetapi secara pribadi atau secara perorangan kita sudah mulai menggunakan atau melaksanakan beberapa fungsi dari manajemen. Nah, kenyataan sendiri menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan organisasi ya. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa organisasi itu akan memunculkan kata manajemen itu. Nah, organisasi-organisasi ini banyak seperti sekolah. Ini dinamakan organisasi, kelompok-kelompok kecil, kelompok bank, kelompok usaha-usaha atau apotik, toko obat, klinik. Begitu banyak yang lainnya ya. Yang mana mereka memiliki yang namanya manajemen ini. Nah, pada dasarnya sebuah organisasi sendiri itu terdiri dari 2 atau lebih orang yang muncul bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau namanya organisasi pasti lebih dari 1. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat apa sebenarnya sih pengertian dari manajemen ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini pengertian manajemen ini beragam. Manajemen adalah the art of getting things done through the effort of other people. Nah, manajemen menurut Dr. Andus Melayu Hasibuan sendiri adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan menurut Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Nah, kalau menurut G.R. Terry sendiri adalah suatu proses
yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Nah, begitu banyak pengertian-pengertian manajemen, bukan cuma 3 yang saya sampaikan di atas. Tapi bisa juga disimpulkan seperti yang di bawah ini ya. Untuk memperoleh hasil, manajer harus menerapkan 5 fungsi. Nah, ini yang sebentar saya akan jelaskan panjang lebar di sini. Nah, jadi pengertian manajemen sendiri itu menurut setiap orang yang mempelajari dan melaksanakan pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Kalau di dalam pelaksanakan sebuah organisasi dia hanya menemukan 4 fungsi, berarti manajemennya didefinisikan hanya sebagai 4 fungsi. Tetapi pada intinya adalah kalau kita mau komplit, manajemen itu sebenarnya penerapan dari 5 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Itu, jadi di situ ya. Jadi Anda juga bisa tidak perlu menghafal teori, tetapi Anda juga bisa memberi definisi daripada manajemen ini dengan mengacu pada 5 fungsi manajemen. Nah, di sini saya tambahkan lagi, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Kemudian ada juga yang di bawah ini. Jadi macam-macam pengertian manajemen ini, tergantung siapa yang memberi definisi. Dan Anda juga saya harap bahwa bisa memberi definisi menurut pendapat Anda. Nah, di sini kita lihat ada skema berdasarkan pengertian dari manajemen. Ada skema. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya yang dipakai di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Nah, ini skema pengertiannya. Jadi dari gambar skema pengertian ini, kita bisa secara jelas menjelaskan tentang apa itu manajemen. Jadi itu sebenarnya tidak susah pengertian dari manajemen ini. Nah, yang berikutnya adalah kita melihat adanya unsur-unsur daripada manajemen. Unsur apa saja yang terlibat di dalam sebuah manajemen? 1. Man atau manusia. Jadi di dalam suatu manajemen itu pasti ada manusianya. Manusia ini yang biasanya disebut dengan sumber daya manusia ya. Jadi manusia. Jadi kalau sebuah organisasi biasanya terdiri dari lebih dari 1 orang atau lebih dari 1 manusia. Dan kalau sudah lebih dari 1 manusia, maka kita akan berbicara mengenai organisasi itu memiliki manajemen. Kemudian yang kedua adalah material. Material, jadi di dalam suatu organisasi pasti ada barang-barangnya. Ya. Gedung, meja, kursi, dan lain-lain. Atau tempat di mana organisasi atau manajemen itu dilaksanakan. Kemudian mesin, ya. Dipastikan dalam sebuah organisasi pasti ada mesin seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Ya, kalau tidak ada itu zaman dulu, zaman sekarang sudah canggih, jadi pasti 1 orang pun pasti memiliki. Kemudian manajemen sendiri juga mereka memiliki uang. Ya, jadi untuk melaksanakan menjalankan organisasi, maka harus ada uang yang dipakai untuk kegiatan dari manajemen itu. Kemudian metode. Semua sudah ada 4, maka di dalam melaksanakan atau menjalankan sebuah organisasi pasti berkiblat pada sebuah metode, di mana metode ini yang dipakai untuk menjadi nakoda agar organisasi atau manajemen yang sedang berjalan itu berjalan dengan baik sesuai dengan 5 fungsi manajemen tadi. Kemudian yang keenam adalah market atau pasar, di mana organisasi atau manajemen, lebih-lebih manajemen bisnis, biasanya pasti mengarah pada kondisi pasar atau sasaran pasar yang akan dituju. Jadi itu
unsur-unsur dari manajemen sendiri yang komplit yang biasa dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, berikutnya adalah kita melihat apa saja fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada 5 fungsi manajemen. Jadi ketika kita dihadapi pada penjelasan mengenai pengertian dari manajemen, maka secara sederhana saya boleh bilang bahwa pengertian daripada manajemen itu adalah terdiri dari 5 fungsi manajemen ini. Jadi 5 fungsi manajemen ini yang menciri khaskan manajemen dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah planning, kedua organizing, ketiga staffing, keempat directing, dan kelima controlling. Jadi planning ini rencana, organizing ini adalah pengorganisasian, staffing ini penyusunan staff untuk ada di dalam organisasi itu, misalnya ketua, bendahara, dan lain-lain. Kemudian directing ini sebenarnya adalah pengarahan, petunjuk, motivasi. Ya. Kemudian controlling ini adalah untuk mengontrol atau melakukan pengawasan. Nah, bagaimana seorang dapat menjadi manajer? Sederhana jawabannya. Seseorang menjabat manajer karena diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi darinya. Misalnya, rapat umum pemegang saham, kalau di perusahaan-perusahaan besar, itu diangkat oleh presiden direktur. Dan suatu direktur pada perusahaan terbatas. Selanjutnya, presiden direktur mengangkat kepala bagian dan kepala-kepala seksi, dan pegawai pelaksana diangkat oleh kepala seksi. Jadi, saling turun-temurun diangkat oleh yang di bawahnya. Kemudian, untuk menjadi seorang manajer atau pejabat mungkin sangat mudah. Namun yang lebih penting itu adalah memahami apa yang menjadi fungsi yang harus dikerjakan oleh pejabat atau oleh manajer tersebut, manajer yang diangkat tadi. Nah, manajemen ini adalah suatu proses di mana sumber daya digunakan untuk memperoleh tujuan-tujuan organisasi. Nah, prosesnya ini yang terdiri dari 5 fungsi manajemen ini. Nah, kelima fungsi ini saling berhubungan satu dengan yang lain, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan karena sama-sama penting di dalam usaha mencapai tujuan dari organisasi. Nah, seorang manajer tidak boleh semata-mata mengandalkan planning atau merencanakan saja, lalu melupakan fungsi-fungsi yang lain. Nah, kelima fungsi-fungsi ini sebagai proses manajemen ini harus dilaksanakan demi tercapai tujuan organisasi. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah planning. Nah, planning ini merupakan tugas pertama dari manajemen. Mengapa dia disebut tugas pertama dari manajemen? Nah, alasannya adalah sebelum kita mengorganisir, kita harus mempunyai suatu rencana. Nah, planning adalah fungsi pertama karena dia meletakkan pekerjaan dasar bagi fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, planning sendiri menetapkan tujuan dan menggambarkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing individu atau departemen dan unit organisasi sebagai keseluruhan dari organisasi. Nah, planning sendiri itu memiliki beberapa manfaat seperti ini. Dapat memberikan arah dari arti tujuan bagi perusahaan, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai suatu ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan mendatang. Yang ketiga, dengan perencanaan dapat diukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Jadi di sini rencana penetapan standarnya, kemudian hasilnya di atas standar, di bawah standar, atau sesuai dengan standar. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa datang. Jadi dengan adanya planning ini, bisa juga melakukan peramalan-peramalan di masa yang akan datang. Yang kelima, dengan perencanaan akan timbul definisi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Jadi itu.
Jadi ada manfaat-manfaat yang dilakukan. Nah, lingkup planning ini juga berbeda antara yang satu dengan yang lain, tergantung pada tingkat manajemen. Planning manajemen puncak itu bisa meliputi 5 atau 10 tahun atau sekian tahun ke depan, yang merupakan yang orang sebut dengan planning jangka panjang. Rencana pada level ini dapat meliputi ekspansi perusahaan atau pengembangan perusahaan dan bagaimana membiayainya. Nah, pada tingkat manajemen yang lebih rendah di bawahnya, itu sangat dipengaruhi oleh arahan rencana-rencana manajemen puncak. Nah, di samping pengaruh vertikal dari atas ke bawah tadi, pada suatu rencana manajemen, itu ada juga pengaruh horizontal, pengaruh dari kiri ke kanan dari para manajer-manajer lain yang pada tingkatan yang sama, misalnya manajer produksi, dia mempengaruhi manajer pemasaran, atau manajer pemasaran mempengaruhi manajer keuangan. Jadi di level yang sama itu bisa juga terjadi saling mempengaruhi. Tidak harus dipengaruhi oleh secara vertikal dari atas. Jadi seperti itu. Nah, dalam melakukan perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan juga kita bisa lakukan atau bisa kita susun dengan baik. Ada beberapa bentuk-bentuk dari penyusunan perencanaan, seperti satu, sasarannya apa, dalam kurun waktu berapa lama planning kita. Kemudian yang kedua, kebijakan. Nah, ini kebijakan ini harus dibuat. Kebijakan bagi perusahaan, misalnya kebijakan perancangan akan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, strateginya seperti apa yang akan dipakai untuk melaksanakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian prosedur untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Kemudian aturannya ada atau tidak. Karena ada prosedur maka pasti ada aturan agar tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. Kemudian yang berikutnya adalah program. Nah, ini adalah kombinasi antara kebijakan, prosedur maupun aturan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik, serta dengan anggaran yang akan disesuaikan di dalam program. Jadi program ini biasanya dikaitkan juga dengan anggaran. Jadi itu. Jadi ada beberapa bentuk tadi yang harus diperhatikan dengan serius. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah organizing. Organizing ini adalah pengorganisasian, mengorganisasikan. Nah, fungsi ini berusaha untuk menetapkan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi akan menunjukkan hubungan timbal balik dari satu personalia atau suatu bagian tertentu dalam suatu organisasi. Jadi setiap unsur organisasi itu harus memahami apa saja yang dikerjakan. Biasanya kalau sudah digambarkan struktur organisasinya ada tugas fungsi pokok, tupoksi ya, tugas fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian-bagian yang ada di dalam struktur organisasi itu. Nah, organisasi ini berhubungan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang perlu untuk dapat merealisasi tujuan organisasi. Itu yang paling pertama. Jadi kita tidak bisa membentuk sebuah organisasi kemudian mengumpulkan sumber daya manusia SDM yang tidak cocok. Maka tujuannya tidak akan terrealisasi. Jadi benar-benar kita harus memilih SDM yang cocok untuk organisasi yang mau dijalankan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan hubungan-hubungan antara unsur dan organisasi. Nah, organisasi ini disusun agar dapat merealisasi tujuan atau rencana yang kita sudah tetapkan di pertama tadi. Nah, caranya dengan membagi bagian-bagian dan masing-masing bagian atau unit agar saling berkaitan satu sama lain. Namun, tugas dan wewenang setiap tanggung jawab masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, ini untuk organizing. Nah, organizing ini berkaitan erat sekali dengan yang ini. Staffing ya. Staffing ini atau penyusunan staff di dalam struktur organisasi
poin 2 tadi. Nah, fungsi ini berhubungan dengan pengisian jabatan pada struktur organisasi berdasarkan the right man in the right place. Tuh. Dalam melaksanakan fungsi ini diusahakan menetapkan pegawai-pegawai kepada jabatan-jabatan yang tersusun pada struktur organisasi. Nah, kepada mereka-mereka ini harus diberikan orientasi, yaitu diberikan penjelasan, pelatihan mengenai perusahaan atau melatih agar setiap pegawai ini memiliki kecakapan dan kecakapan atau menjadi tenaga terlatih SDM yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tuh. Jadi saya rasa bahwa Anda pasti sudah paham mengenai bahasa Inggris ini ya, the right man in the right place. Saya rasa kalau tidak paham ya sungguh keterlaluan. Nah, tolong silahkan diterjemahkan sini the right man ya. Ini the right man ya. Man ini laki-laki atau man ini bisa diibaratkan sebagai manusia. Jadi manusia yang benar ditempatkan pada tempat yang benar. Jadi biasanya salah penempatan kalau di ASN ya, aparatur sipil negara, biasanya bukan salah penempatan tapi karena promosi jabatan. Misalnya dia sarjana komputer ditempatkan di tempat kantor perikanan misalnya, atau sarjana perikanan dia ditempatkan di perkebunan. Nah, ini kan salah. Jadi kalau kita menggunakan istilah the right man in the right place, berarti kita melakukan kesalahan di sana. Nah, ada beberapa keuntungan yang ada dengan adanya penyusunan staffing ini adalah: satu, dapat terjalin pola hubungan organisasi yang baik antara organisasi serta antara anggota organisasi sehingga akan mempermudah pencapaian tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, setiap anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya, karena di sini terjadi pendelegasian wewenang secara tegas ya. Kemudian kita masuk yang ketiga ya, directing. Nah, directing ini adalah pengarahan ya. Jadi setelah staffing, penyusunan staff, kemudian semua SDM itu harus diarahkan dengan baik. Nah, dalam pelaksanaan fungsi ini, manajer mengadakan komunikasi dengan bawahannya dan dengan cara menjelaskan secara rencana dan tugas masing-masing, mengarahkan dan memotivasi untuk mencapai maksimum ya, usaha maksimum dan pencapaian dari tujuan organisasi yang sudah ditetapkan di perencanaan di fungsi manajemen pertama tadi. Nah, para manajer itu harus berusaha agar masing-masing bawahannya adalah orang yang produktif, efektif, dan efisien. Itu fungsi daripada directing. Jadi biasanya orang melakukan pelatihan, kegiatan yang mendorong supaya SDM itu berkembang dan menjadi SDM yang berkualitas sehingga lebih mudah untuk pencapaian tujuan atau arah yang telah ditetapkan dan direncanakan. Nah, fungsi yang kelima adalah controlling. Oke, controlling ya. Controlling ini adalah pengawasan terhadap apa yang mau dilaksanakan. Nah, dengan fungsi kontrol ini meyakinkan agar aktivitas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana, dengan cara memonitor kemajuan dan menyediakan masukan. Nah, tindakan perbaikan apabila ada yang salah itu dilaksanakan bila pelaksanaan ini di bawah standar atau tidak sesuai dengan itu, maka tindakan perbaikan akan dilakukan di sini. Jadi ada timbal baliknya ya. Proses pengawasan ini terdiri dari 3 tahap.
3 tahap. Tahap pertama adalah menetapkan standar atau target. Jadi ditetapkan dulu standar atau targetnya, kemudian tahap pengukuran pelaksanaan aktual dengan membandingkan dengan rencananya misalnya di poin harus lebih dari 7, apakah tercapai atau tidak, diawasi dengan baik supaya harus tercapai. Nah, tahap terakhirnya adalah mengadakan tindakan perbaikan bila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan pada perencanaan. Jadi ketika tidak mencapai target atau dia berada di bawah standar, maka diulangi lagi, itu controlling. Jadi saya contohkan seperti di laboratorium pemeriksaan itu, setiap pagi petugas itu harus melakukan controlling peralatan. Jadi dia mengetes dulu pagi apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau belum selesai, dia setel lagi, dia uji lagi supaya sesuai, baru bisa dipakai untuk pemeriksaan kepada pasien. Itu salah satu contoh ya. Nah, di samping itu, manajemen juga menggunakan metode ilmiah dan seni di dalam tiap pendekatan dan penyelesaian masalah. Jadi ini biasanya gaya-gaya daripada manajemen itu sendiri. Nah, metode-metode itu dengan urutannya sebagai berikut. Nah, 1, mengetahui adanya persoalan, jadi dia melihat dulu ya. Ini, kemudian 2, mendefinisikan persoalannya, apa persoalannya, mengumpulkan fakta, data, informasi, kemudian dia menyusun alternatif penyelesaiannya. Penyelesaian tipe 1, penyelesaian tipe 2, penyelesaian tipe 3 supaya bisa disesuaikan. Oh, kalau begini, fakta begini, informasinya begini, kita penyelesaiannya yang tipe yang mana. Jadi nomor 4 itu alternatifnya harus dibuat sehingga ketika mendapat kasus yang berbeda pasti ada alternatifnya. Yang kelima, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian, dan yang keenam, melaksanakan keputusan serta tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian itu, nah secara umum skema proses manajemen saya gambarkan seperti ini. Ini ada perencanaan, itu isinya adalah yang penting itu adalah tujuan, kebijakan, dan program. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian di perorganisasian itu struktur, staffing, dan koordinasi. Nah, yang tadi fungsi manajemen kedua yaitu manajemen ketiga yaitu staffing, itu saya masukkan di sini karena pengorganisasian, struktur organisasi, dan staffing ini tidak jauh berbeda. Jadi kita kelompokkan di dalam bentuk organisasi. Kemudian pelaksanaannya itu, atau kalau tadi itu dia masuk di dalam directing ya, directing atau pengarahan, itu di sini saya golongkan di dalam pelaksanaan. Itu terdiri dari bagaimana memotivasi, bagaimana itu memimpin pemimpin, dan bagaimana melakukan pengawasan ini ya orang atau produksi. Kemudian terakhir adalah pengawasan dalam hal biaya, kualitas, dan kuantitas. Ini anggaran dan sumber daya. Ini skema sederhananya seperti ini. Ini menggambarkan kalau kita berbicara mengenai skema ini berarti kita berbicara mengenai sebuah manajemen secara keseluruhan. Nah, di perusahaan itu seperti ini. Atau di organisasi-organisasi sosial juga biasanya digunakan, tetapi tidak semuanya digunakan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, ini adalah skema manajemennya. Kemudian kita lihat, beralih lagi, kita lihat pada bagaimana dengan tingkatan manajemen yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, di perusahaan-perusahaan itu atau di organisasi-organisasi besar itu skema manajemennya seperti ini. Jadi ada manajemen puncak, itu biasanya ada di sana, ada direktur, ketua, kepala, pimpinan paling tinggi, ya, pimpinan puncaknya. Kemudian di tengah ini yang biasa disebut dengan manajemen menengah atau middle management. Nah, ini yang mungkin kalau di perusahaan-perusahaan itu supervisor, kemudian ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, macam-macam itu. Yang di tengah, kemudian yang di paling bawah ini adalah manajemen pelaksana. Jadi biasanya yang paling bawah ini yang sudah bersentuhan langsung dengan unit-unit tertentu. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah ini ada gambar yang segitiga terbalik, jumlah dari keputusan utama yang diambil pada tiap tingkatan. Nah, manajemen puncak kita lihat di sini dia memiliki jumlah untuk mengambil keputusan atau kewenangannya itu lebih besar.
nih lebih besar. Nah, kalau yang di sini ini dia kerjanya atau dia membaca datanya lebih kecil. Ini dia membaca data informasinya lebih kecil, tetapi dia mengambil keputusannya yang besar. Peluang untuk memutuskan itu dia punya kewenangan lebih besar. Nah, kalau kita lihat yang di sini ini mirip. Nah, di menengah ini dia punya kewenangan memutuskan itu sama besar dengan dia punya tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kemudian yang di bawah, dia mengerjakan seluruhnya, seluruh data informasi itu dia menguasai lebih besar dan lebih luas. Tetapi ketika dia mau mengambil keputusan, ya, kalau pengambil dia memiliki sedikit kewenangan dibandingkan dengan yang di manajemen puncak. Jadi itu tingkatan manajemennya. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tidak perlu lagi Oke. Demikian penjelasan singkat saya tentang manajemen dari perusahaan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih.